Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Anissa Khumaira selaku dosen pengampu serta teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan sehat. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam dunia biologi molekuler, yaitu Caspase-8. Caspase-8 adalah protein kunci dalam proses apoptosis atau kematian sel terprogram. Pemahaman tentang protein ini sangat penting karena fungsinya berperan besar dalam pengaturan keseimbangan sel di dalam tubuh serta memiliki keterkaitan dengan berbagai kondisi penyakit. Saya harap materi ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam kepada kita semua mengenai bagaimana Caspase-8 bekerja dan pentingnya untuk peranannya dalam tubuh manusia. Mari kita mulai pembahasan ini dengan mengenal lebih jauh apa itu Caspase-8. Caspase-8 adalah salah satu protein kunci dalam jalur apoptosis yang berfungsi sebagai inisiator dalam proses kematian sel terprogram. Regulasi ekspresi gen Caspase-8 melibatkan berbagai mekanisme yang dipicu oleh sinyal ekstraseluler dan intraseluler. Caspase-8 dapat diaktifkan melalui jalur ekstrinsik apoptosis yang dimulai dengan pengikatan ligan seperti TNF dan faz ligan kepada reseptor kematian di permukaan sel. Pengikatan ini membentuk kompleks yang disebut dengan DISC yang melibatkan FADD dan Caspase-8. Setelah dimerisasi, Caspase-8 diaktifkan dan mulai memotong protein-protein target, termasuk caspase efektor seperti caspase-3, caspase-6, dan caspase-7 sehingga memicu proses apoptosis lebih lanjut. Selain jalur ekstrinsik, Caspase-8 juga dapat memicu jalur intrinsik dengan memotong protein bit menjadi T-bit. T-bit kemudian menginduksi permeabilitas membran luar mitokondria atau MOMP yang memungkinkan pelepasan sitokrom C dan aktivasi caspase-9 dan memperkuat sinyal apoptosis. Regulasi ekspresi gen Caspase-8 juga melibatkan kontrol transkripsi. Beberapa faktor transkripsi dapat meningkatkan atau menekan ekspresi gen ini berdasarkan kondisi seluler. Misalnya, gen P63 telah ditemukan berperan dalam menginduksi ekspresi Caspase-8 melalui interaksi dengan jalur apoptik lainnya. Penelitian menunjukkan bahwa P63A dapat menginduksi ekspresi berbagai reseptor kematian sel yang pada gilirannya mengaktifkan Caspase-8. Jadi, Caspase-8 berfungsi sebagai pengatur utama dalam proses apoptosis melalui jalur ekstrinsik dan intrinsik dengan regulasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal. Memahami mekanisme regulasi ini penting untuk pengembangan terapi yang menargetkan jalur apoptosis dalam berbagai kondisi penyakit, termasuk kanker dan neurogeneratif. Bagaimana proses transkripsinya? Transkripsi dimulai dengan dekodifikasi genetik, di mana pasangan basa purina pirimidin pada rantai DNA diganti dengan urasil timidin pada rantai RNA. Ini membuat salinan template yang identik dengan DNA awal. Proses transkripsi sendiri melibatkan enzim RNA polimerase yang membaca DNA template dari 5 ke 3. Enzim ini menggunakan trifosfat nukleotida untuk mensintesis rantai mRNA baru. Setiap pasangan basa pada DNA akan disesuaikan menjadi urasil timidin pada mRNA, yaitu AT dan GC. Selama proses transkripsi, terjadi pengawasan kualitas oleh sistem proofreading yang dilakukan oleh RNA polimerase. Jika kesalahan sintesis ditemukan, maka RNA polimerase
dapat melakukan koreksi sebelum selanjutnya. Transkripsi berakhir ketika RNA polimerase mencapai terminator transkripsi, sebuah sinyal spesifik yang menandakan akhir transkripsinya. Terminator ini biasanya merupakan suatu struktur sekunder stabil yang memungkinkan RNA polimerase untuk berpisah dari DNA template. Setelah transkripsinya selesai, mRNA masih harus menjalani beberapa proses post-transkripsi seperti splicing intron, ekson, modifikasi pota lokal, serta transport keluar inti sel menuju sitoplasma sebelum akhirnya diresapi oleh ribosom untuk sintesis protein. Sebagai penutup, perlu saya sampaikan bahwa materi dalam presentasi ini didasarkan pada sejumlah sumber referensi ilmiah yang terpercaya. Berikut ini adalah daftar pustaka yang telah saya gunakan dalam penyusunan materi mengenai Caspase 8 ini. Sumber-sumber ini mencakup jurnal penelitian dan artikel ilmiah yang relevan untuk memastikan keakuratan dan kedalaman informasi yang disampaikan. Sebagai penutup, perlu saya sampaikan bahwa materi dalam presentasi ini didasarkan pada sejumlah sumber referensi ilmiah yang terpercaya. Berikut ini adalah daftar pustaka yang telah saya gunakan dalam penyusunan materi mengenai Caspase 8 ini. Sumber-sumber ini mencakup jurnal penelitian dan artikel ilmiah yang relevan untuk memastikan keakuratan dan kedalaman informasi yang disampaikan. Baik, demikian pemaparan mengenai Caspase 8 yang telah saya bahas pada kesempatan ini. Kita telah melihat bagaimana Caspase 8 berperan penting dalam proses apoptosis atau kematian sel program dan bagaimana transkripsinya. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat memperkaya pengetahuan kita semua tentang biologi molekuler, khususnya dalam memahami peran penting protein seperti Caspase 8 dalam sistem tubuh kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.